أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwatal Islami wal Iman, jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Rahmat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Kita senantiasa bersyukur kepadanya sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai hidayah. Hidayah yang kita minta setiap harinya minimal 17 kali dalam sehari. Kita katakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Sebuah impian yang tentu saja jamaah yang kami muliakan, mesti ada sebab untuk menggapai impian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya ikhtiar, adanya upaya dalam diri manusia untuk mengambil sebab, untuk melakukan sesuatu agar hidayah tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upaya menggapai hidayah Allah ta'ala adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, yakni belajar. Kita sama-sama duduk belajar membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang menapaki jalan ketakwaan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala adalah dalam rangka menggapai hidayah. Begitu pula dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan salawat dan salam kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Ta'ala, sebab-sebab hidayah terbentang luas. Sebab-sebab hidayah telah Allah berikan, telah tampak terang benderang. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, kata Allah. Setelah terang benderang hidayah di hadapan mereka, maka Allah katakan, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapapun yang mengingkari Rasul setelah terang benderang baginya hidayah, terang benderang baginya Al-Quran dan ucapan-ucapan Rasul dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengikuti jalan yang lain, menyelisihi ijma'nya kaum muslimin, maka Allah katakan, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling. Kemana dia ingin berpaling?
Ini menunjukkan bahwa Allah meletakkan kemampuan berikhtiar pada manusia. Kemana dia mau berpaling, maka kami biarkan dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Lalu kemudian kami lemparkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya jalan kembali. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa mengejar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencarinya, mengupayakannya bagaimanapun kondisi kita. Walaupun seringkali saat ini turun hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga tidak menyurutkan langkah kita untuk sama-sama belajar. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke pembahasan nomor yang ke-10 dari pembahasan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara umum. Poin yang ke-10, Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, beliau katakan, Al-mira'u fid dini madhmumun wal mujadalatu bil husna masyru'atun wa ma sahha an-nahyu anil khawdi fihi wajaba imtithalu dhalik. Al-mira' yaitu berdebat. Berdebat fid din, dalam urusan agama, madhmum, adalah perkara yang tercela. Wal mujadalatu bil husna masyru'atun. Adapun al mujadalah yaitu berdiskusi bil husna dengan cara yang baik, masyru'atun adalah perkara yang disyariatkan. Wa ma sahha an-nahyu 'anil khawdi fihi, dan apapun yang telah sahih larangan tentang memasuki ranah sesuatu. Al-khawd itu memasuki ranah terlarang, ya, memasuki sebuah ranah, ya. Maka apapun yang telah datang larangan yang sahih tentang memasuki sebuah ranah, maka wajib kita, ya, mengikuti larangan tersebut. Artinya wajib kita untuk taat kepada larangan tersebut dengan cara meninggalkannya, untuk tidak masuk ke dalam ranah tersebut. Nanti akan kita bahas insyaallah satu persatu. Dalam pembahasan ini jamaah yang kami muliakan adalah pertama berkaitan dengan al-mira'u fid din, berdebat dalam urusan agama. Apa yang dimaksud dengan al-mira' fid din? Syekh Nasir Al-Aql dalam buku beliau yang lain dalam mensyarah pembahasan ini kata beliau, al-jadal fi amr din wal aslu fid din huwa iqrarul haqqi bidalilih. Yang disebut dengan al-mira' di sini adalah berdebat kusir dalam perkara agama, padahal hukum asal dalam perkara agama haruslah iqrarul haqqi bidalilihi, yaitu menetapkan kebenaran dengan dalil-dalilnya, mengimani kebenaran anil haqqi bidalilih, atau menanyakan perkara agama, perkara kebenaran dengan sekaligus dalilnya, pendapat sendiri, ya, dan tidak boleh mengulang-ulang ini hujjah, atau tidak boleh mengulang-ulang apa yang kau paparkan dari dirimu sendiri, sehingga menyebabkan tersebarnya syubhat, sehingga menyebabkan tersebarnya keraguan-raguan dalam dirimu, ya. Artinya jemaah yang kami muliakan, kalau memang kita tidak tahu atau belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya ketika engkau tidak mengetahui, kata Allah. Ya. Kalau kita membaca sendiri sebuah persoalan
terkadang muncul dalam diri kita keraguan-raguan. Bagaimana di dalam syarah Musnad Asy-Syafi'i, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i mengatakan, Sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-mira'u fid dini yuqassil qalba wa yurithu ad-dhaghain. Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya berdebat dalam perkara agama yang tadinya mantan dari sebuah organisasi ini dan itu, mantan pelaku kesyirikan ini dan itu, kemudian ini dan itu, mengaku dengan membaca tulisan beliau ini, dengan mendengarkan kajian beliau ini, Masya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab hal demikian. Sehingga jemaah yang kami cintai, di sini kita mesti memetik pelajaran bahwa tidak ada manfaatnya berdebat di dalam urusan agama itu. Justru yang banyak adalah kemudaratannya, mudarat. Bisa hati kita yang keras, bisa hati orang lain yang keras. Nah, sehingga para ulama, kalau mereka sudah menyampaikan Al-Quran, hadis, syarah para ulama, lalu dibantah oleh orang lain, mereka tinggalkan. Menganggap ini sudahlah, mungkin dia belum paham, berangkat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Kalau dibantah dengan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak tahu tentang perkara tersebut, sudah. Tidak mau memperpanjang dengan bantahan berikutnya, berbantah-bantah, tidak mau. Dan, ya, walaupun orang itu keras membantah, karena bagi ahlu sunnah wal jamaah, diam itu bukan berarti kalah. Diam itu bukan berarti kalah. Tetapi diamnya mereka ketika dibantah di debat, rata-rata adalah doa. Mendoakan orang yang membantah itu, supaya memahami dengan baik, supaya memahami dengan kebenaran. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah yang dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahi ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yujriyallahu al-haqqa ala lisanih. Wallahi, demi Allah, kata beliau, aku tak pernah berdiskusi dengan seseorang. Beliau bukan membahasakan mira', tapi berdiskusi. Demi Allah, saya tidak pernah berdiskusi dengan seseorang kecuali aku menginginkan agar Allah berikan hidayah, kebenaran atas lisan orang tersebut. Sudah tampak orang ini keras kepala, tidak menginginkan kebenaran, sudah cukup. Ya. Karena jamaah yang kami muliakan, prinsipnya para ulama bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Itu saja. Ya. Jadi nampak ciri-ciri orang yang nantang debat dengan orang yang haus ilmu, itu nampak. Kalau orang yang haus ilmu, dia tenang. Cara bertanyanya tenang. Ya, dia cerna dulu. Mungkin sekali pertemuan satu aja pertanyaannya. Ya, dia cerna dulu, diindok manuangan dulu. Dibawa ke lalok dulu. Kalau ternyata masih ada iskal, masih ada keraguan-raguan, samar, boleh besok tanya lagi. Begitu prosesnya. Ya. Sehingga ada ruang, ada space dalam diri kita ini sebagai kesempatan untuk memahami dalam meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqan." Aku menjamin, kata beliau, sebuah rumah di sekitaran surga. Ya, fi rabad ini di sekitar atau di sekelilingnya atau ya di dalam surga lah.
Aku jamin sebuah rumah di dalam surga, kata Rasulullah, untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia berada pada pihak yang menang, pada pihak yang benar ya maksudnya. Wa in kana muhiqqan, walaupun ia sedang berada pada pihak yang benar. Tapi dia tinggalkan. Dia tidak memperpanjang. Ya, artinya kalau sudah masuk ke ranah yang mulai tampak dari perawakan seseorang ini bertanya, sudah mulai nampak debat, sudah ditinggalkan. Qalu salaman, tinggal. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saat ini terjadi bahkan bukan perdebatan secara lisan saja. Tapi subhanallah secara online debatnya. Debat online. Maka sakit hatinya pun sakit hati online. Sakit hatinya online juga. Kenal enggak dengan orang yang membantah? Enggak kenal. Tapi sudah sakit hati duluan. Tiap buka Facebook tuh deg-degan. Dibaca, apalagi nih kira-kira bantahan dia nih. Baca. Dia pikirkan, cari lagi, kopas lagi. Nanti sholat. Dalam sholat mikir, saya mau bantah ini nanti. Saya ingat nih hadis ini, ini perlu dibantah pakai ini. Saya pernah dalam sholat dia pikirkan masalah debat. Subhanallah, jemaah yang mulia. Ini banyak kisah-kisah, cerita-cerita ya dari orang-orang yang memang mantannya seperti itu. Ya, terasa sakit hati online, kan? Terasa ketika sholat tidak khusyuk, terasa ketika mau cari nafkah kerja pun pikiran tak kemana-mana, tidak fokus. Kenapa? Karena sedang ada lawan debat, gitu. Yang sedang membantah, gitu. Status Facebook dibantahnya, gitu kan? Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam bahasa lisan saja, ini sudah menimbulkan sakit hati, menimbulkan kerasnya hati, kata Imam Syafi'i tadi. Apalagi dengan bahasa tulisan yang lebih sulit dipahami daripada bahasa lisan. Ya, orang kalau nulis di WA, saling ngobrol, komunikasi dalam grup, kadang lain yang dikatakan, lain dipahami. Mudah tersinggung. Ini bahasa tulisan kadang. Tapi kalau labasuo beko baru tarang lagi. Patang kalam sehari. Labasuo baru itu. Mudah dipahami gitu kan. Karena dalam bahasa lisan itu bisa wajah mewakili apa yang ada dalam hati. Tapi kalau dalam bahasa tulisan, ini agak kemana-mana nanti, bantah ke sini, dia ke sini, bantah sini, dia ke sini, subhanallah. Ya. Sehingga banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi pertengkaran, permusuhan antara kaum muslimin dengan sebab berbantah-bantah seperti ini, jemaah yang dimuliakan. Sehingga kalau kita pun ingin menyampaikan kebenaran, ya bagus, para ulama banyak menyarankan menggunakan media sosial banyak. Apalagi sekarang Syekh Ibrahim Ad-Ruhaili di antara contohnya. Ya para ulama Saudi yang mereka paham tentang hal ini juga banyak menganjurkan untuk menyampaikan kebenaran melalui media sosial. Kata mereka, zahimuhum, ramaikanlah mereka itu dengan kebenaran gitu. Ya. Tapi tidak pernah mereka menyarankan debatlah mereka, tidak. Tapi munculkan di status Facebook kita, ini ayat Al-Quran, ini hadis, perkataan para ulama salaf, membahas sebuah persoalan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang membantah? Sudah, hapus komentar. Selesai. Hapus komentar. Tapi kalau kita balas komentar bantahan tadi itu, kita balas, muncul lagi nanti. Tidak puas, muncul lagi balasan kita. Muncul terus. Tidak jelas ujungnya. Ya, menghabiskan waktu. Maka kata orang, lebih baik berdebat dengan kusir daripada debat kusir. Kalau berdebat dengan kusir, sampai di Maung Kosabi, berhenti bendi, habis debat. Tapi kalau berdebat kusir, ini tidak ada ujungnya. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dibenci oleh mereka. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, para salaf itu ya, di antara prinsip mereka adalah tarkul mira, meninggalkan perdebatan. Ya, terutama dalam urusan-urusan agama,
yang memang seharusnya agama ini untuk diterima, bukan untuk diperdebatkan. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi. Urusan agama ini untuk diterima, diamalkan, selesai. Ya. Kalaupun kita ingin mendakwahkan, ya kita dakwahkan dengan ilmu. Maka disebut di sini wal mujadalatu bil husna. Diskusi dengan cara yang baik, cara yang benar. Ini justru masyru'ah. Ini disyariatkan. Namun jemaah yang kami cintai, kami muliakan, ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat ya diskusi dengan cara yang benar tadi. Pertama tentunya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. An takuna al-mujadalatu bi'ilmin wa fiqhin fala tujadil wa anta la ta'lam. Diskusi dalam urusan agama ini harus ya mengemukakan sebuah persoalan dengan ilmu dan dengan pemahaman. Jangan sampai engkau berkata tentang sesuatu engkau tak punya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi engkau tak paham. Nah, ini tentu ujung-ujungnya jadi debat gitu. Ujung-ujungnya jadi debat. Tapi kalau kita sudah tahu ini dalilnya Al-Quran dan Sunnah, ini perkataan para ulama salaf tentang syarah menjelaskan keduanya Al-Quran dan Sunnah tersebut, kita sampaikan. Ini dengan ilmu namanya. Bukan katanya, bukan, itu belum ada ilmu kalau sebatas katanya. Ya, bukan sebatas kata ustadz, belum. Ini justru akan diadu sesama ustadz nanti. Ya, kata ustadz saya begini, oh saya juga punya ustadz. Oh ustadz saya doktor, oh ustadz saya profesor gitu. Ada yang bilang nanti ustadz saya Nabi Khidir katanya. Kan ada yang ngomong sekarang seperti itu. Guru saya langsung Nabi Khidir. Gimana cara mendebatnya gitu. Subhanallah, kalau seperti itu ya berbantah-bantahan ujungnya. Ya. Maka jemaah yang kami muliakan, yang pertama syaratnya harus ada ilmu, ya, membantah, bukan membantah, ya, tetapi berdiskusi dengan ilmu. Kemudian juga alla tata'assab wa la tantasir li nafsika, bukan cari menang. Yang kedua syaratnya tidak untuk mencari menang. Ya, tidak untuk fanatik. Ya, itu mencari menang ya sama fanatik dan mencari kemenangan. Akan tetapi harus untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran, diskusilah. Nah, dan berarti kita siap menerima. Sebagaimana kita siap untuk menyampaikan yang kita tahu, kita pun harus siap menerima apapun kebenaran yang ada pada pihak lawan nantinya. Pihak rekan diskusi kita maksudnya. Sehingga jemaah kami muliakan, kalau seperti ini enak, asik kita ngobrol ya, tentang perkara agama. Kita, wah, tahu ana begini dalilnya Al-Quran, begini. Oh enggak begitu maksudnya. Ini loh perkataan Abu Bakar yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Oh gimana? Begini. Oh begitu maksudnya. Enak kan? Nah ini tidak terjadi bantah-bantahan karena siap untuk menerima. Ya, walaupun awalnya tadi kita mungkin merasa sudah benar. Ya, ingin untuk menyampaikan. Ternyata mungkin kita salah paham. Karena yang kita bawa betul ayat Al-Quran atau hadis, iya. Tapi pemahamannya kita belum tahu, mungkin bisa aja seperti itu. Nah, pemahaman ini ada pada pihak kawan kita, terima. Maka tujuan dari diskusi itu adalah mencari kebenaran. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, syarat yang lain disebutkan oleh Syekh Nasr Al-Aqal di sini. Wa idza ra'aita min khasmika isti'dadan liqabulil haqqi fasajjihhu ala dzalik. Kalau ada pada pihak rekanmu tampak keinginannya untuk menerima kebenaran itu, maka beri dia semangat. Jangan patah jatuhkan. Ya, sudah mulai nampak, oh begitu, kata oh saja sudah. Ini beri dia semangat terus. Jangan dijatuhkan. Tuh makonyo mandanga, itu menjatuhkan namanya itu. Subhanakallah. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan idna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan serulah manusia, berdakwahlah ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, kepada agama Allah, jadi kepada kebenaran. Mendakwahkan manusia kepada Allah, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk agar orang mengikuti kita, tapi ila sabili rabbika. Ini kunci pertama, dakwah kepada Allah. Kemudian bil hikmah, harus dengan hikmah. Ya, al-hikmah, para ulama tafsir menyebutkan bil ilmi, dengan ilmu, dengan dalil, dan dengan adab. Ya, wal mau'izatil hasanah, dengan cara penyampaian yang baik, dengan adab yang baik. Nah, ini tadi diantara syarat juga, tambahan syarat untuk melakukan diskusi. Harus menggunakan adab yang mulia, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat, ya, karena tujuan dari berdiskusi itu ya menyampaikan nasihat. Kalau kita memiliki ilmu, maka ilmu itu menjadi nasihat bagi orang yang kita ya ajak untuk berdiskusi. Sehingga Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan ya, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Nah, kata jadala yujadilu di situ artinya bisa al-jidal, bisa juga diartikan sebagai membantah, bisa. Tetapi bukan berbantah-bantahan, beda antara membantah dengan berbantah-bantahan. Kalau membantah itu tujuannya meluruskan kekeliruan, meluruskan kesalahan. Nah, maka tetap juga dengan menggunakan billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Dengan cara terbaik. Dilihat-lihat dulu. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun, kata para ulama. Setiap tempat itu ada kalimat yang pas, yang cocok untuk diucapkan. Dan setiap kalimat itu ada pula tempat yang pas. Lihat situasi dan kondisinya juga. Orang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih, diajak berdebat, ini tidak pas posisinya. Caliak-caliak tampek. Dilihat di mana kita. Apa keadaan yang ada sekarang? Kau kadang mai kata kubu apa debat, kan tidak pantas. Ya. Oh iya, memang dia melakukan kebidaan ketika itu. Ya, tapi bukan itu saatnya, bukan itu momennya kita untuk membantahnya. Ya, tunggu dulu. Ya, mungkin dia belum tahu atau belum paham atau bagaimana. Ya, maka ya, mesti kita pelajari kondisi-kondisi seseorang. Kalau orang litak barunya ajak berdebat, makannya subhanallah. Ini lihat-lihat kondisi, tenang-tenangkan dulu. Ya, dengan seseorang yang baru kita kenal, ingin kita membantahnya, ingin kita meluruskan kekeliruan kesalahannya, dekati dulu. Tinggal apa? Lacok kemari, lalamu di siku, dan banyak bahasa basinya untuk PDKT, pendekatan. Nanti baru, Pak, mohon maaf, naniko nan apa pakai ko, saya tahu mau ko syirik. Aku kecil Nabi. Keluar kan sampaikan. Oh itu ya, kadang lebih mudah dia menerima, Pak. Lebih mudah dia. Tapi coba bayangkan dengan kondisi yang lain. Baru suruh, kayak itu. Kok syirik mah? Kok ngajak cakak? Sehingga jemaah yang kami muliakan, lihat, ini maka Allah katakan, wajadilhum billati hiya ahsan. Pilih cara terbaik, pilih metode terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kita mungkin tidak bisa bicara, artinya takui wa kalau menyabui beko emosi kan gitu. Kadang ada orang seperti itu. Ya sudah, cari cara lain, berikan dia buku. Atau berikan dia buletin atau majalah atau tulisan artikel singkat saja.
Kok disaliklah di pintu otonya begitu. Ya tujuan kita untuk menyampaikan kebenaran. Kalau memang tak sanggup untuk untuk berbicara baik-baik dengannya. Nah, ini salah satu metode-metode di antara metode yang banyak bagaimana kita ingin meluruskan kesalahan seseorang. Tapi ketika dia sudah mendengar, setelah dia membaca, tidak namu hanya ikut, sudah. Jangan kita perpanjang, ya, karena bukan kita yang memberikan hidayah. Ya, tugas kita menyampaikan, selesai. Hidayah serahkan kepada Allah Ta'ala, maka doakan dia. Doakan agar dia mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih penting, jemaah. Mendoakannya. Bukan untuk memperpanjang sampai kepada nanti keluar dari kata-kata dia, ya, kita tunggu-tunggu momennya. Mudah-mudahan dia mengucapkan sebuah kalimat yang membatalkan keislamannya, gitu kan. Mayana Islam kok mah. Akhirnya kan kapia. Subhanallah. Bukan itu tujuan diskusi, jemaah. Ya, bukan untuk saling berbantah-bantahan seperti itu, enggak. Tapi lihat ya kondisi-kondisi bagaimana para ulama menjelaskan ya tentang billati hiya ahsan. Jamaah yang kami cintai, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lihat, sesungguhnya Rabbmu lah yang paling a'lam, yang paling tahu terhadap kondisi orang-orang yang memilih jalan kesesatan. Dan Rabbmu pula lah yang paling tahu tentang kondisi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini urusan Allah, pengetahuan Allah yang banyak hikmah di balik itu yang mungkin kita belum paham. Kadang jemaah yang memuliakan, memang orang itu di hadapan kita kadang menolak, tapi bekonya kalau tak kana-kana adanya. Iyo ya. Mulai dia, Pak. Di saat dia mulai lunak mau tidur, mulai dah. Kayaknya ada benar juga kata si fulan tadi. Tapi ya sudahlah, daripada malu tadi saya bantah kan gitu. Karena orang seperti itu, Pak. Boleh anak jawab, Pak. Kadang anaknya lah menyampaikan ikuran Mbak Nabi. Itu dan ayah kadang-kadang ya. Di anak lu nggak manjai kan kadang-kadang seperti itu. Takut jatuh di hadapan anak. Kok jatuh aja jatuh coba dak jatuh tapai jatuh kucing lah kan udah itu kadang-kadang. Pantang panah dianggap ndak tahu di anak kan kadang udah itu. Akhirnya bantah dulu kata anak. Tapi nanti ketika di waktu yang lain mungkin dia menerima perkataan itu dari ustadz yang lain, dari guru yang lain. Padahal isinya sama. Jangan berang pula ketika kita sebagai anak jangan marah. Itulah ya dulu kecil, namun kini ulang badangah kecil. Jamaah yang memuliakan. Kan tujuan kita sudah tercapai kalau memang kita ikhlas agar orang tua kita dapat hidayah. Tujuannya kan sudah sampai. Dia sudah paham, sudah sadar, walaupun tidak di hadapan kita. Tapi dengan cara yang lain maka kita doakan. Ini ketulusan kita di dalam ya berdiskusi, walaupun tentunya dengan orang tua kadang seperti itu, Pak. Ya, dengan paman kita kadang juga seperti itu, atau dengan orang-orang yang dulunya dia tahu apa rangewa ketika kete. Lah pandai lo situ ngeceng-ngeceng patang kok lah iya baru kan kadang seperti itu. Dulu lo memakan garam lah. Entah dari mana garam ini standar kebenaran kan. Semakin banyak makin garam semakin tinggi ilmunya. Nah, ini kadang jadi bahasa yang menganggap untuk merendahkan, meremehkan. Tapi sudah jemaah yang kalau kita dihadapkan kondisi seperti itu bersabarlah. Ya kita tidak sedang mencari ya ketenaran, tidak sedang mencari pembenaran dan tidak sedang mencari kemenangan. Lihat di sini jemaah yang kami muliakan dari Abdullah bin Yazid ad-Dimashqi qala haddatsani Abu Darda wa Abu Umamah wa Wathilah ibn al-Asqa wa Anas bin Malik. Ada para sahabat yang sedang berkumpul di sini. Qalu kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natamara fi syai'in min ad-din. Para sahabat ini mengatakan, kata Abdullah bin Yazid ad-Dimashqi, para sahabat ini mengatakan bahwa dahulu pernah Nabi SAW datang kepada kami sementara kami sedang berdebat dalam urusan agama.
Faghadiba ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan sejadi-jadinya. Ketika itu beliau, yang dimana beliau belum pernah marah seperti ini. Thumman taharana. Ya, kemudian beliau membentak kami. Faqala ya ummata Muhammad la tuhayyiju ala anfusikum wahajan nar. Wahai umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian nyalakan dalam diri kalian api-api neraka, kata beliau. Thumma qala abidha umirtum, abihadha umirtum. Lalu Nabi menyadarkan mereka, apakah dengan ini kalian disuruh? Apakah kalian diperintahkan untuk berdebat? Awalaysa an hadha nuhitum, bukankah kalian telah dilarang untuk melakukan perbuatan seperti ini, berdebat semacam ini? Awalaysa innama halaka man kana qablakum bihadha, bukankah orang-orang sebelum kalian itu telah binasa, rusak, hancur gara-gara berdebat seperti ini? Thumma qala dharul mira liqillati khairihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, tinggalkan oleh kalian berdebat, ya, karena sedikit manfaatnya. Zarul mira fa inna naf'ahu qalil. Ya, Nabi tegaskan lagi, tinggalkan perdebatan, manfaatnya sedikit. Wa yuhayyijul adawata bainal ikhwan, karena perdebatan itu pun mengobarkan permusuhan antara orang-orang bersaudara. Zarul mira, tinggalkanlah perdebatan oleh kalian. Fa innal mira'a la tu'manu fitnatuhu, karena perdebatan itu ya tidak bisa membuat kita aman dari cobaan di baliknya. Ya, karena banyak juga orang yang justru mendapatkan musibah setelah berdebat. Di antara musibah yang paling berat itu adalah musibah syubhat, keraguan-raguan. Itu musibah paling berat. Tadinya kita sudah yakin ini dalilnya suatu kebenaran, namun karena kita berdebat mulai ragu. Nah, ini makanya ya, fa innal mira'a la tu'manu fitnatuhu. Ya, karena perdebatan itu tidak bisa kita katakan aman dari ujian di baliknya. Darul mira, tinggalkanlah mira, kata Nabi, tinggalkanlah perdebatan. Fa innal mira'a yurithu syakka wa yuhbitul amala, karena sesungguhnya perdebatan itu melahirkan, mewariskan keraguan-raguan dan menghapuskan amalan. Darul mira fa innal mu'mina la yumari, tinggalkanlah perdebatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya orang beriman itu tak suka berdebat. Darul mira, tinggalkanlah berdebat. Fa innal mumari qad tammat hasaratuhu, karena sesungguhnya orang yang suka berdebat itu sudah sempurna kerugiannya. Darul mira, makanya berulang-ulang Nabi katakan, berulang-ulang, tinggalkan debat, kata Nabi. Fakafa bika ithman la tazalu mumarian, maka engkau akan selalu dapat dosa selama engkau berdebat. Darul mira fa innal mumari la ashfa'u lahu yaumal qiyamah, tinggalkan perdebatan, kata Nabi, karena sesungguhnya orang berdebat tidak akan aku berikan syafaat untuknya di hari kiamat. Darul mira fa ana za'imun bi thalathati abyatin fil jannah fi wasatiha wa ribadhiha wa a'laha liman taraka al-mira'a wa huwa sadiq, tinggalkanlah perdebatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku menjanjikan 3 rumah sekaligus di surga. Di mana? Fi wasati, di tengahnya, wa ribadhiha, di sekeliling, di sekitarnya, wa a'laha, dan di atasnya, tingkatan yang tingginya. Liman taraka al-mira'a wa huwa sadiq, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sementara ia sedang membawa kebenaran. Darul mira, tinggalkanlah perdebatan, kata Nabi. Fa inna awwala ma nahani Rabbi ta'ala anhu ba'da ibadatil awthan, karena itulah perkara pertama yang aku dilarang oleh Allah Ta'ala setelah larangan menyembah berhala. Wa syurbil khamar, dan setelah larangan meminum khamar. Al-mira'u darul mira'a fa inna syaitana qad aysa an yu'bad walakinnahu qad radiya minka bitahrish, tinggalkanlah perdebatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya setan itu sudah berputus asa sebenarnya bagaimana agar kalian menyembah mereka. Setan enggak mampu membuat kalian menyembah mereka, tapi setan sedang apa? Sedang berupaya untuk memecahkan di antara kalian, memecahkan hubungan di antara kalian, merusak persaudaraan kalian.
wa huwal mira'u fid din. Sebab permusuhan itu adalah karena berdebat dalam urusan agama. Darul mira', lagi-lagi Nabi mengatakan, tinggalkanlah perdebatan. Fa inna bani Israil qad iftaraqu ala 71 firqah wan nasara ala 72 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 73 firqah kulluha ala ad-dalalah illa as-sawad al-a'zam. Tinggalkanlah mira', perdebatan, kata Nabi SAW, karena Bani Israel telah berpecah belah menjadi 71 golongan dan kaum Nasrani telah berpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan lebih banyak lagi, yaitu akan berpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di atas kesesatan, kata Nabi, illa as-sawad al-a'zam, kecuali satu yang disebut dengan as-sawad al-a'zam. Qalu ya Rasulullah, apa itu sawad al-a'zam ya Rasul? Maka Nabi katakan, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapapun orang-orang yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku. Man lam yumari fi dinillahi ta'ala wa lam yukaffir ahadan min ahli tauhid bidzanbin, yaitu orang-orang yang di antara contohnya mereka mengikuti jalanku dan jalan sahabatku adalah yang tidak bertengkar, yang tidak berdebat dalam urusan agama, dalam urusan agama Allah. Begitu pula yang tidak mengkafirkan seorang yang ahlu tauhid walaupun dia melakukan sebuah dosa. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kenapa perdebatan itu menjadi hal yang sangat ditakutkan, karena mengundang kemurkaan dari Allah taala dan Rasulnya. Sehingga para ulama ahlu sunnah wal jamaah sangat membenci perdebatan, apapun bentuknya, baik dalam lisan ataupun dalam tulisan. Kemudian jemaah yang kami muliakan, wa ma sahhan nahyu 'anil khawdi fihi wajib imtithalu dzalik. Perkara-perkara yang sudah jelas kita tak boleh masuk dan untuk membicarakannya. Apa contoh? Yaitu tentang alam gaib contohnya, tentang sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Di situ kita tidak boleh berpanjang-panjang membicarakannya, atau apalagi sampai memperdebatkannya. Membicarakannya cukup sebatas tahu dalilnya saja cukup. Kita berbicara tentang sifat Allah Ta'ala, contohnya Allah Ta'ala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'id dunya, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala turun setiap sepertiga atau setiap malam, dalam riwayat yang lain dalam setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah turun di sini. Maka cukup kita imani, Allah turun, selesai. Tidak perlu kita memperpanjang pembahasannya sampai mendetailkan bagaimana turunnya Allah, bagaimana siapa di langit ketika Allah turun. Subhanallah, ini bukan pembahasan. Tidak perlu kita masuk ke dalam ranah seperti itu. Maka kita wajib untuk menahan diri dalam perkara-perkara yang memang itu hanyalah urusan Allah. Tentang nama-nama dan sifat Allah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengimani, selesai. Kita yakini, selesai, cukup. Tidak perlu kita memasuki ranah-ranah yang memang kita tidak boleh untuk memasuki hal demikian. Perkara apalagi? Perkara gaib tentang masalah takdir contohnya. Kita cukupkan pada dalil-dalilnya saja. Pahami baik-baik, selesai. Dalam perkara-perkara yang gaib, tentang setan, tentang iblis, tentang macam-macam. Selama ada dalil cukup imani sampai di situ, tidak perlu kita masuk pembicaraan ke ranah-ranah yang tidak ada ilmunya bagi kita. Wa yajibul imsaku anil khawdi fima la ilma lil muslimi bihi. Begitu pula wajibnya untuk menahan diri. Wajibnya untuk menahan diri agar tidak masuk ke dalam ranah yang kita tidak tahu. Agar tidak masuk ke dalam sebuah ranah yang kita tidak punya ilmunya. Karena Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra 36. Jangan engkau ikuti perkara-perkara yang engkau memang tidak tahu ilmunya di dalam itu. Tidak tahu dalil Al-Quran dan Sunnah dengan tentang sebuah urusan, maka tidak perlu untuk sok tahu. Tidak perlu untuk sok tahu. Jangan katakan kita tahu padahal kita tidak tahu. Karena sesungguhnya innas sama', pendengaran,
wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan nantinya. Akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari apa yang kita miliki, ya, berupa ya, pendengaran, ya, telinga, ya, atau mata sebagai penglihatan, hati. Ya, disebutkan oleh para ulama 3 hal ini menjadi unsur penting karena itu sebagai unsur dalam mendapatkan ilmu, unsur penting dalam mendapatkan ilmu. Pesan kepada yang mengetahuinya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita tidak tahu tentang perkara tersebut, katakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, ini perkara di mana wajibnya kita berbicara dalam urusan agama, berbicara tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang surga, tentang neraka, tentang urusan agama semuanya, masalah hukumkah, masalah perkara-perkara akidahkah, muamalahkah, dan seterusnya, seluruhnya harus dibicarakan dengan ilmu, harus dibahas dengan ilmu, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama salaf. Sehingga tidak bisa kita berbicara asal-asalan dalam masalah agama ini. Yang kita baru tahu sedikit, ya langsung kita sampaikan seakan-akan kita tahu banyak, maka ini tidak boleh. Kalaupun memang kita tidak tahu, ditanya orang bagaimana hukum begini, bagaimana begini, bagaimana begitu. Kalau kita tidak tahu atau minimal ragu, maka tidak usah jawab. Katakan saja Allahu a'lam. Jujur kita, la adri, saya tidak tahu. Jujur. Sebagaimana para ulama seperti Ibnu Umar, ya radhiyallahu taala anhuma, al-ilmu thalathatun, kitabun natiqun, wa sunnatun madiyatun, wa la adri. Ilmu itu ada 3 macam, kata beliau. Ilmu itu ada 3 macam. Pertama Al-Quran, itu ilmu. Yang kedua adalah hadis, itu ilmu. Yang ketiga adalah perkataan saya tidak tahu, itu ilmu. Ya, jadi ilmu ada 3. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah saya tidak tahu, itu ilmu. Jadi mengatakan saya tidak tahu itu bukan aib, bukan aib. Ya, Imam Malik di antara contoh, dan para ulama yang lain, ya seperti Imam Malik saja, ketika waktu itu rahimahullah ta'ala, beliau didatangi oleh seseorang yang bertanya, jauh-jauh datang dari Al-Maghrib, dari Maroko. Dari Maroko datang jauh-jauh. Kalau tak salah membawa 40 pertanyaan. 40 pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Maka Imam Malik cuma menjawab 4 saja. Sisanya beliau katakan la adri, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka orang ini agak sedikit kecewa. Bagaimana mungkin engkau seorang imam, seorang ulamanya Madinah, ya, imamnya penduduk Madinah ketika itu, ya, mengatakan saya tidak tahu. Cuman ini yang bisa dijawab, yang lain tidak tahu. Bagaimana nanti saya akan menyampaikan ke orang-orang di kampung saya di Maroko sana? Maka Imam Malik katakan kepada orang-orang di kampungmu itu bahwa Malik tidak tahu. Sampaikan saya begitu, kata. Rahimahullah ta'ala. Begitu para ulama jemaah yang memuliakan. Ini perkara besar, perkara agama. Kalau memang ada yang kita belum yakin, jangan sok tahu dulu. Cari dulu sumbernya. Walaupun kita baca, tidak apa-apa. Ya, jadi urusan agama itu bukan petantang-petantang harus hafal semuanya, enggak. Kita memang tahu, cuman ingin sumbernya itu pasti gitu. Ini dari kitab ini, boleh dicari nanti dari kitab ini. Ini dari tafsir ini, boleh dicari dari kitab tafsir ini. Seperti itu. Walaupun membaca tidak ada masalah, tapi pastikan dulu pengetahuan kita. Yakinkan dulu apa yang kita ketahui itu berdasarkan referensi yang jelas. Ya, berdasarkan literatur-literatur yang pasti. Bukan meraba-raba, menerka-nerka, menebak-nebak, bukan. Ya. Karena ini perkara besar. Apa jadinya ketika seseorang yang dipandang tokoh,
masyarakat, sebagai imam, sebagai ulama, alim dalam sebuah wilayah, lalu ditanya tentang sebuah perkara, dia menjawab asal-asalan, berfatwa tanpa ilmu yang pas, lalu nanti salah fatwanya, atau orang salah paham dengan itu. Nah, bagaimana ini dosa menjadi tersebar nanti? Keburukan akan tersebar kemana-mana. Imam Malik boleh mengatakan ini boleh, padahal sebenarnya nggak boleh kan? Akan tersebar di masyarakat mereka. Maka sesuatu yang ya masih samar, ya, perkara-perkara yang memang sulit untuk dipahami, ya minimal dengan mudah-mudah kita untuk menjawabnya dulu. Cari dulu. Kalau memang tidak sanggup untuk mencari, sudah jelaskan saja, la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, sudah. Nah, jemaah kami muliakan. Sebagai contohnya saja, ada orang bertanya ke kita, Pak, di mana jalan ke Mandiangin? Orang di situ. Ini orang baru situ. Pantangko tinggal di Pekanbaru. Nah, orang bertanya kayaknya, di mana jalan ke Mandiangin? Ini tidak tahu Mandiangin kok gitu kan? Entah sampai kadai sate kok lah, entah tapi nyosok tahu Pak Lurui, kode lampu merah ke Kida kemari ya. Nah, sudah tuh lurui ke Kida asal jawab. Diikuti sama orang itu Pak. Apa kira-kira? Sasek lah nyolai. Nyo ndak tahu. Coba kalau nyo jawab dari awal. Mohon maaf Pak, mau ndak tahu, mau baru sih kok baru. Tanyalah ke orang di kada itu nyo lebih tahu. Aman negeri kan? Orang ndak sasek dah Pak. Katakan saya ndak tahu, ya. Bukan kurang tahu. Ini kadang kurang tahu bahasanya. Memang ndak tahu ya katakan ndak tahu. Ya, bukan kurang tahu. Ya, kalau kurang tahu berarti ada tahunya. Ini memang tidak tahu sama sekali, sudah katakan saya tidak tahu, sudah cukup. Orang akan mencari referensi ke tempat lain, mencari petunjuk ke arah lain, ini sudah. Ini perkara dunia saja, orang bisa nyasar. Kalau kita asal-asalan nunjukin, orang bisa nyasar. Apalagi kalau dalam urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama. Ya, kita tidak pernah belajar tentang itu. Bagaimana tata cara takbiratul ihram yang benar? Masih bingung. Seperti apa? Sudahlah daripada malu, gini caranya. Diajarkan ya dengan cara yang salah. Tangan harus angkat tinggi. Kadang begitu. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi karena selama ini ngelihat orang, cuma lihat-lihat orang aja, kece orang, kato orang, kan sebatas itu. Namun dia tidak pernah meneliti, menelaah mana referensinya. Sehingga jamaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita tawadhu. Mengakui kelemahan diri kita. Tidak mungkin semua itu kita tahu, tidak mungkin. Ada perkara-perkara yang mungkin masih subhat bagi kita, masih ragu. Maka cukup katakan sudah, saya tidak tahu dulu. Apalagi perkara-perkara gaib contohnya. Ya, bagaimana keadaan malaikat begini dan begitu. Lihat Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang, ya, diantaranya ini kalau nggak salah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah kita baca dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Ketika itu orang-orang bertanya kepada Nabi SAW an atfalil musyrikin. Bagaimana nasibnya anak-anak orang-orang musyrik? Ya, orang-orang kafir, dia punya anak. Anaknya ini baru lahir meninggal gitu. Dia orang kafir, anaknya orang kafir, anaknya orang musyrik. Baru lahir, masih kecil, lalu meninggal. Kemana nih anaknya? Penduduk surga kah? Atau penduduk neraka? Kan ini perkara-perkara gaib. Maka Nabi SAW katakan, Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Selesai. Allah lebih tahu tentang nasib mereka, tentang amal mereka. Allah lebih tahu. Urusan Allah. Maka tidak perlu kita meraba-raba. Kalau begitu kayaknya di surga. Kenapa? Karena dia belum balik kan? Karena begitu. Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Allah lebih tahu
Ya, tentang apa keadaan mereka, tentang amal mereka, tentang kehidupan, Allah lebih tahu. Maka tidak perlu kita untuk membicarakannya banyak-banyak. Ini kualitas Nabi SAW. Nah, sehingga Nabi SAW, saya jemaah yang kami muliakan, ketika ditanya tentang sebuah perkara, beliau diam dulu, nunggu wahyu. Diam dulu sambil nunggu wahyu. Kalau sudah turun wahyunya, baru beliau sampaikan. Ya. Kalau belum ada wahyu tentang itu, beliau diam saja. Belum akan menjawabnya kalau memang belum tahu apa ya hakikat dari itu semua. Karena belum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang kami cintai, yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan surat Al-A'raf ayat 28, "Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, kepada orang-orang yang sok tahu. Apakah kalian mengatakan tentang Allah, mengatakan tentang agama yang merupakan wahyu dari Allah? Apakah kalian mengatakannya dengan modal ketidaktahuan kalian? Dengan modal sekedar ketidaktahuan kalian. Berbicara seenaknya. Apalagi sampai mengatakan menurut pendapat saya. Subhanallah. Ya, akan pendapatnya ini seperti wahyu ini. Ya, dalam perkara-perkara yang tentunya hal yang tercela, berbicara dalam ranah yang sebenarnya dia tidak mengetahui atau minimal dia masih samar, masih ada syubhat di dalamnya, sehingga belum saatnya untuk menjawab hal demikian. Kemudian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Ta'ala, kita selesaikan dulu sampai poin terakhir insyaallah dalam bab ini. Yajibu al-iltizamu bimanhajil wahyi fi ar-radd kama yajibu fi al-i'tiqad wa at-taqrir fala turaddu al-bid'atu bi bid'atin wa la yuqabalu at-tafriḍ bil ghuluwi wa la al-'aqs. Kemudian yang terakhirnya kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sudah panjang lebar kita bahas insyaallah ya, termasuk ketika pembahasan usul salasah. Tapi yang penting di sini poin ke-11 dulu yang belum kita bahas. Yajibul iltizamu bimanhajil wahyi fir raddi. Wajib kita berpegang teguh dengan wahyu, dengan metode wahyu di dalam membantah sesuatu. Maksudnya di dalam meluruskan orang yang melakukan kekeliruan. Nah, ini ya termasuk juga pembahasan yang tadi ya terkait ya, makanya kita selesaikan saja. Kama yajibu fil i'tiqadi wat taqrir. Sebagaimana juga wajib berpegang teguh dengan metode wahyu di dalam persoalan akidah dan di dalam menetapkan sesuatu. Nah, ini ya perkara tentang meluruskan seseorang sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, mesti kita sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana juga akidah ini kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak boleh kita ya menjelaskan sesuatu kekeliruan orang lain untuk kita luruskan, lalu kita katakan ya saya memandang ini tidak baik, bukan itu. Ya, termasuk kepada anak-anak kadang, Pak. Ini salah satu bentuk pendidikan yang mesti kita luruskan juga. Ya, kadang anak-anak melakukan kesalahan di rumah. Ayah tidak suka ya kamu begini. Ya, bukan begitu bahasanya, Pak. Ya, bukan dikatakan ya ayah ibu tidak suka kamu seperti ini. Ya, ini kalau seperti ini bukan anak ayah, bukan seperti itu. Tapi seharusnya kita arahkan mereka walaupun anak kecil, arahkan mereka taat kepada Rabbnya. Nanti Allah marah. Allah enggak suka orang seperti ini. Allah enggak suka perbuatan ini. Ya perbuatannya kita sampaikan. Apa perbuatan? Misalnya yang mengganggu orang sholat misalnya. Allah enggak suka orang yang mengganggu orang sholat, perbuatan ini dibenci Allah misalnya. Kita sampaikan begitu. Bukan diri kita. Ayah tidak suka loh ngelihat anak ayah ganggu orang sholat gitu. Berarti anak orang lain boleh gitu. Ya? Atau sampai mengatakan bukan anak ayah lo yang seperti ini. Jadi ini termasuk ya, bagian dalam meluruskan tetapi mengarahkan kepada diri sendiri. Seharusnya ketika kita mengarahkan orang lain termasuk anak-anak kita, arahkan mereka dengan wahyu, ajak kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya.
Kalau anak-anak mungkin terbatas pemahaman mereka tentang Al-Quran, hadis, tapi bisa, ya, bisa mereka dari kecil itu dipahamkan sedikit-sedikit, walaupun ya kita cuman tahunya, walaupun kadang-kadang anak itu cuman pahamnya sepenggal-sepenggal gitu, sepenggal-sepenggal saja. La taghdab walakal jannah. Sebatas itu mungkin dia paham. Allah nggak suka orang yang pemarah, orang yang emosian. Allah nggak suka. Apa buktinya? Kata Rasul begini, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Anak-anak mudah paham insyaallah dengan itu. Dengan syarat dia dibiasakan terus, ya, sehingga anak-anak itu terarah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kepada keinginan kita, Maka membesarkan mereka itu pun dalam rangka dakwah. Maka dakwahkan mereka ila sabili rabbik, kepada jalan Allah Ta'ala, jalan Rabb kita. Begitu pula di dalam kita menerima akidah, dalam menetapkan sesuatu, ya kita menerimanya dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber referensi akidah tersebut. Fala turaddul bid'atu bi bid'atin wa la yuqabalu at-tafriṭu bil ghuluwi walal aqsu. Maka tidak boleh kita menolak, menentang atau meluruskan bid'ah dengan cara membuat bid'ah yang lain gitu. Nah, enggak boleh. Kita maksudnya untuk meluruskan orang, tapi kita buat tandingannya, tapi sama-sama keliru gitu. Nah, ini ya seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah misalnya, yang membenci sahabat Nabi, ya, yang membenci sahabat Nabi sampai mengkafirkan mereka. Nah, lalu dibalas lagi oleh orang Khawarij. Ya, kita mencintai sahabat Nabi, tapi ada di antara mereka yang membenci Ahlul Bait. Nah, jadi tidak bisa ya membantah sesuatu kekeliruan dengan kekeliruan yang lain. Tidak bisa membantah suatu kesalahan dengan melakukan kesalahan tandingan, tidak. Nah, sebagaimana tadi contohnya kaum Murji'ah, yang mereka itu mengatakan bahwa amalan itu tidak termasuk iman. Ya, iman itu cukup keyakinan dalam hati. Ya, tidak terkait dengan amalan, kata mereka, kata kaum Murji'ah. Dibantahlah oleh orang Khawarij dengan cara yang ekstrim lagi. Amalan itu penentu Islam dan imannya seseorang. Artinya kalau dia melakukan dosa besar langsung kafir gitu. Ini menolak bid'ah dengan bid'ah yang lain. Ya. Atau sekarang ya, contohnya orang-orang ingin mengingkari perayaan tahun baru contohnya. Ingin mengingkari perayaan tahun baru. Apa tuh perayaan tahun baru itu kemaksiatan penuh ini. Kalau gitu gimana? Kita adakan zikir bersama malam tahun baru. Zikir bersama menyambut tahun baru. Ya sama aja. Ya, dalam rangka apa dia zikir bersama? Dalam rangka tahun baru juga. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengingkari sebuah perbuatan bid'ah tidak membuat bid'ah lain. Ketika mengingkari atau ingin meluruskan sebuah kemungkaran, kekeliruan, tidak melakukan kemungkaran tandingan. Ya, bagaimana cara mengingkari perayaan tahun baru? Ya sudah, kita dakwahkan orang-orang agar tidak ikut-ikutan. Habis itu kita jadikan itu malam biasa-biasa aja. Sebagaimana malam yang lain, yang biasanya setiap malam itu tahajud, dia tahajud juga seperti malam biasa. Yang biasanya malam itu dia tidur, ya udah tidur aja, nggak perlu bikin-bikin sesuatu. Ya, tidak perlu lakukan ini dan itu secara khusus. Dalam rangka zikir setahun, nggak ada begitu. Ya, ini pakai zikir setahun lagi, pakai tabligh akbar setahun lagi, pakai apa? Ya sudah, biasa-biasa aja. Nggak perlu nyebut-nyebut setahun, itu nggak perlu juga. Walaupun tidur setahun, sama aja dalam rangka tahun baru nantinya kan. Sudah biasa.
Nah, jadi mengingkari sebuah kemungkaran bukan dengan menambah atau membuat kemungkaran yang lain. Nah, wala yuqabilu at-tafriid wala yuqabalu at-tafriitu bil ghuluwi walal aqs. Begitu juga jemaah yang kami cintai, tidak boleh kemungkaran berupa menyepelekan sesuatu. Ya, ada kemungkaran dalam bentuk menyepelekan sesuatu. Tidak boleh pula dibantah dengan berlebih-lebihan dalam sesuatu. Nah, artinya Ahlussunnah wal Jamaah itu di pertengahan. Ada salah satu yang menyepelekan, anggaplah sayap kiri, menyepelekan perkara, ya, contohnya sholat misalnya. Dia tidak mau sholat, atau dia meremehkan perkara sholat. Nah, ini tafrid namanya. Ya, dia menyepelekan perkara sholat. Itu tidak boleh ditandingi dengan cara al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam perkara sholat yang melampaui batas. Dia tidak sholat, saya sholat subuhnya 5 rakaat, 8 rakaat gitu kan. Lihat dia nggak sholat, lihat saya nih sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat gitu. Ini ghulu, ini tafrid. Ini menyepelekan, ini berlebih-lebihan. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan, berjalan pada koridornya. Berjalan pada koridornya. Tidak menyepelekan dan tidak pula berlebih-lebihan. Nah, begitulah sikap kita kepada para ulama contohnya. Kita tidak meremehkan ulama, tidak. Kita tidak pernah merendahkan ulama dan tidak pernah pula mempertuhankan ulama. Tidak pernah ya sujud di balihonya ulama misalnya. Tidak pernah juga para ya ulama ahlu sunnah itu sujud-sujud kepada gurunya, nggak ada. Tapi mereka di pertengahan, yaitu mengambil ilmunya para ulama. Mengambil ilmunya, kalau benar seseorang itu alim, punya ilmu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, diambil ilmunya. Ya, jadi tidak sayap kiri, tidak sayap kanan. Tidak menyepelekan para ulama dan tidak pula berlebih-lebihan di dalam menyikapi para ulama. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berprinsip ya bagaimana mereka di dalam mengambil dalil, menerima agama ini secara ya umumnya dalam pembahasan-pembahasan yang kita bahas, bagaimana berkeyakinan, bagaimana di dalam hal-hal yang prinsip yang menunjukkan itu adalah perkara-perkara mereka di dalam mengambil dalil dan di dalam meletakkan sebuah dalil, dalam mengambil ilmu dan di dalam berdalil ya sebagaimana dalam judul bab ini qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal, kaidah-kaidah di dalam mengambil ilmu dan di dalam berdalil. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, telah selesai pembahasan kita dalam satu bab. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan ke pembahasan at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi, yaitu tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan akidah. Yang dimaksud di sini adalah rububiyah dan asma wa sifat. Baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memberi peringatan tentang amalan bid'ah di sebuah masjid? Dalam kurung doa berjamaah dengan mik setelah solat fardu. Sementara ilmu kita masih kurang. Namun ustadz di sana tidak pula memperingatkannya atau tidak pula memperingatkan hal ini. Tayyib. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakumullah khairan pada yang bertanya.
Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya di dalam kita meluruskan sebagaimana yang tadi kita jelaskan dan kita sampaikan di antara cara-cara berdiskusi, dengan cara-cara meluruskan atau boleh dikatakan membantah sesuatu kekeliruan, kemungkaran, ya memang dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam syariat, bagaimana para ulama menyimpulkan dan kembali menjelaskan kepada kita. Ya, contohnya perkara seperti ini, adanya sebuah bid'ah dalam sebuah masjid yang kita belum berani atau belum sanggup untuk menegurnya. Baik, kalau begitu berarti kalau bisa cari pindah masjid lain bagus. Sudah. Kalau memang itu sanggup kita. Atau kalaupun kita berada di sana, tidak ada lagi masjid yang mungkin masjid yang lain itu jauh misalnya. Kita tetap berada di situ, namun tak boleh juga kita tinggalkan sholat berjamaah gara-gara itu. Baik. Maka hal demikian bagaimana kita mengingkarinya dengan sikap saja. Orang sholat zikir berjamaah atau berdoa berjamaah, kita sibuk dengan sendiri, kita zikir sendiri. Ya jangan sampai tidak zikir pula, ini salah juga. Jangan sampai tidak berzikir. Ya seperti tadi, jangan menolak ya hal yang menyepelekan, hal yang berlebih-lebihan jangan ditolak dengan yang menyepelekan. Hal yang menyepelekan jangan ditolak dengan berlebih-lebihan. Ya jadi mengingkari sebuah cara dalam berzikir, jangan sampai kita tidak berzikir. Maka kita hafalkan zikir-zikir habis salat, kita berdoa, ya kita salat sunnah, habis salat sunnah kita berdoa misalnya. Maka lakukan saja seperti itu. Lakukan saja, ya insyaallah orang-orang dengan sikap itu kita tidak frontal, kita tetap orang zikir bersama, misalnya kita udah selesai zikir, kita langsung berdiri salat sunnah. Ya, salat ba'diyah, kalau ada ba'diyah kita salat ba'diyah, salat sunnah. Nah, setelah salat sunnah kita berdoa sendiri. Ya, awalnya mungkin orang lihat-lihat begini kita, ya sudah tidak apa-apa. Kita beribadah bukan untuk orang kan. Ya sudah kita lakukan seperti itu terus. Insya Allah nanti 1, 2 akan coba-coba ikut juga. Kalau memang kita tidak memiliki ilmu untuk menyampaikan. Tetapi kalau sudah ada sedikit ilmu, misalnya kita sudah cukup dalilnya untuk menyampaikan, nah, atau minimal dengan membeli bukunya, bahasnya buku yang membahas tentang kebatilannya zikir bersama, kan ada buku-buku saku yang tentang masalah seperti itu, ya kita berikan ke siapa, walaupun tak harus langsung ke imamnya, bisa ke nanti ke salah 1 jamaah, 2 jamaah, 3 jamaah, kita berikan hadiah gratis. Nah, kalau berani juga atau memang punya kekuatan kita untuk menyampaikan langsung kepada imam, ya tidak apa-apa, sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, atau dengan cara tadi bukunya diberikan kepada imam itu yang memimpin zikir bersama misalnya. Yang penting jemaah yang kami muliakan, kita tidak pula berhenti untuk mendakwahkan. Ya, tidak berhenti pula untuk mendakwahkan, tetapi memang dengan cara-cara yang kita mampu. Ya, jangan sampai kita melihat hal kenyataan kejadian seperti itu terus menerus dalam kekeliruan seperti itu, kita diamkan saja, jangan juga. Ya, tapi cari bagaimana caranya minimal kita telah menyampaikan, walaupun dengan bentuk tulisan, walaupun kita cuma sekali, ya minimal sudah ada dulu upaya kita bagaimana mengingatkan hal demikian. Baik. Ya, berkaitan juga kalaupun di sana ada ustadz yang tidak pula mempinggirkan hal demikian, ya mungkin dengan ustadz itulah kita berdialog, coba tanya. Atau kita berikan, kalau dia seorang ustadz tentu insyaAllah dia akan lebih ilmiah, berilah buku tadi, sampaikan ke dia. Nah, mudah-mudahan dengan itu, ya dengan niat kita doakan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah dan seterusnya, ya mudah-mudahan disitulah jalur mereka mendapatkan hidayah lewat kita. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Apabila ada orang satu saja yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab kamu, dengan perantara Anda,
maka itu lebih baik, nilainya lebih besar daripada seekor unta merah. Bersedekah dengan seekor unta merah. Ini kalau di orang-orang Arab ya menganggap ini sebuah harta yang sangat bernilai. Kalau dibandingkan dengan uang mungkin ada sekitar 1 miliar misalnya. Ya, sebuah barang langka soalnya. Kita belum tentu mampu untuk bersedekah 1 miliar. Tapi dengan sebab kita orang dapat hidayah, itu lebih besar nilainya daripada 1 miliar itu. Nah, sehingga jamaah yang kemuliakan, jangan abaikan kesempatan-kesempatan yang ada dimanapun kita berada. Ya tentu dalam rangka kita mujadalah bil husna tadi, menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin mendebat mereka, memang tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan saja dengan cara-cara yang ada. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana menyikapi sebuah ormas yang slogannya memerangi tauhid, bid'ah dan khurafat, tapi dalam acara pra muktamarnya mengundang dan mempopulerkan seorang tokoh Syiah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dalam perkara-perkara fitnah, perkara-perkara ya masalah-masalah seperti ini yang tentu mungkin terarah kepada sebuah ormas tertentu, ya tidak perlu kita mempermasalahkan namanya atau slogannya atau apa saja. Sebagaimana kembali kepada kaidah awal Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup dengan prinsip mengikuti ma ana alaihi wa ashabi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak usah kita ya membicarakan ormas ini dan itu. Tidak perlu kita apalagi masuknya, tidak perlu. Ya, kita cukup dengan ma ana alaihi wa ashabi. Komitmen kita bersungguh-sungguh mengikuti apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau dan bagaimana pemahaman sahabat beliau. Cukupkan ilmu dengan itu saja sudah menjadi modal yang sangat besar. Sudah menjadi ilmu yang sangat besar daripada kita ikut nimrung untuk membicarakan ya ormas tertentu ataupun sampai masuk ke dalam ya hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Mungkin sudah cukup pertanyaannya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, membuka kelapangan hati untuk kita agar kita betul-betul istiqamah di atas jalan Allah Ta'ala sampai ajal menjemput kita, dan semoga kita tetap bersemangat meniti ilmu untuk mempelajari aqidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, mengharapkan kepada Allah Ta'ala hidayah dan istiqamah di atas hidayah tersebut. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.